Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wa nur. Summalladzi nakafaru birabbihim ya'dilun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu ala sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal khadiruna rahimakumullah. Usikum wa iya bitaqwallah. Faqad fajal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa Nurul Firdaus Gang Sahabat Banyumanik Semarang yang dirahmati Allah. Marilah kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat iman, Islam, dan kesehatan yang masih melekat pada diri kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Saudara jamaah Jumat sekalian, melalui mimbar yang mulia ini, khotib selaku sesama hamba Allah berpesan khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Monggo-monggo marilah kita terus berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintahnya dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kesadaran. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di suatu fase waktu yang sangat senja. Kita sudah berada di fase akhir zaman, sebuah fase masa yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, dan penuh dengan huru hara yang mengguncang keimanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari telah memberikan peringatan yang sangat jelas mengenai kondisi umat manusia di masa ini. Begini saudaraku artinya, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya
fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, lalu di sore hari menjadi kafir. Di sore hari seseorang beriman, lalu di pagi hari menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Saudaraku jamaah Jumat yang saya hormati, hadis ini menggambarkan betapa cepatnya perubahan hati manusia di akhir zaman akibat dahsyatnya fitnah. Nilai-nilai agama digadaikan demi mengejar materi, demi mengejar kekuasaan, dan demi mengejar kesenangan duniawi yang hanya sementara dan sifatnya hanya semu. Jamaah yang dirahmati Allah, jika kita mencermati realitas hari ini, tanda-tanda kecil kiamat yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, hampir seluruhnya telah mewujud nyata di depan mata kita. Di antaranya adalah dicabutnya ilmu agama. Dicabutnya ilmu bukan dengan hilangnya kitab-kitab, melainkan dengan wafatnya para ulama yang robbani. Sehingga manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh dalam urusan agama yang akhirnya menyesatkan umat. Maraknya kemaksiatan berjamaah, perzinaan, perjudian, narkoba, dan transaksi ribawi tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi, melainkan sudah dipromosikan dan dianggap sebagai bagian dari gaya hidup modern. Banyak prostitusi, dan sudah banyak juga babu yang melahirkan anak tuanya. Banyak wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Juga waktu yang rasa-rasanya terasa sangat cepat. 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan terasa seperti 1 minggu, dan 1 minggu terasa seperti 1 hari. Ini adalah tanda hilangnya keberkahan waktu akibat sibuknya manusia dengan urusan duniawi dan kelalaian dari mengingat Allah. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, puncak dari segala fitnah di atas, di akhir zaman ini sebelum terjadinya kiamat adalah munculnya Dajjal. Tidak ada satupun nabi terdahulu melainkan mereka selalu pasti memperingatkan kaumnya dari bahaya Dajjal. Dajjal akan datang membawa ujian keimanan yang sangat-sangat luar biasa, karena ia diberi kemampuan oleh Allah untuk menurunkan hujan,
menumbuhkan tanaman, bahkan menghidupkan orang mati. Semua itu demi menipu manusia agar mengakuinya sebagai Tuhan. Huru-hara ini tidak berhenti sampai di situ. Manusia akan menghadapi masa kekeringan yang panjang, kelaparan, dan kekacauan sosial di mana-mana. Puncaknya adalah ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kedahsyatan huru-hara kiamat tersebut, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayatnya 1 sampai dengan 2, yang artinya begini: wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh goncangan hari kiamat itu ada suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya goncangan itu. Semua wanita yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan wanita yang hamil akan menggugurkan kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Bayangkan seorang ibu yang secara fitrah sangat mencintai bayinya, pada hari itu akan mencampakkan bayinya. Karena apa? Karena saking takutnya melihat bumi dihancurkan, langit terbelah, gunung-gunung dihancurkan hingga menjadi seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan, dan lautan meluap menyemburkan api. Jemaat yang dirahmati Allah, mendengar khotbah tentang huru-hara ini, tujuan saya bukanlah untuk membuat panjenengan semuanya, para jamaah atau kita, takut lalu putus asa. Bukan, sama sekali bukan. Dan hanya menjadi mungkin omongan-omongan, diskusi-diskusi ilmiah, itu bukan. Tujuan saya utamanya adalah sebagai peringatan atau alarm agar kita segera berbenah. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan hari kiamat terjadi, Rasulullah tidak menjawab tanggal atau tahunnya, melainkan beliau balik bertanya, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapinya? Maka bekal utama kita menghadapi huru-hara akhir zaman adalah memperkokoh tauhid dan akidah, menjaga hati agar tidak goyah oleh syubhat atau pemikiran sesat dan syahwat kemaksiatan, membiasakan atau melazimkan sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki, dan membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Semua itu harus kita jadikan ibadah sebagai benteng pelindung spiritual harian kita.
dan juga khususnya membaca dan mentadaburi 10 ayat pertama atau terakhir surat Al-Kahfi agar terhindar dari fitnah Dajjal. Mencari lingkungan yang baik-baik, yang saleh, berkumpul, bersahabat dekat, bersahabat baik dengan orang-orang soleh, rajin menghadiri pengajian-pengajian atau majelis ilmu, karena serigala hanya akan menerkam domba yang menyendiri dan terpisah dari kelompoknya. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita manfaatkan sisa umur yang Allah berikan ini sebelum pintu taubat ditutup, yaitu ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat atau ketika sakaratul maut telah sampai di kerongkongan kita. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul bil wa anta khairur rahimin.